أجمعين. فهو الحبيب المجتبى كده من كان قد صاح هذا بالدليل وأسندا. فهو الحبيب المجتبى كده من كان قد صاح هذا بالدليل وأسندا. فهو الحبيب المجتبى كده ما كما قد صاح هذا بالدليل وأسندا. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب الفرح بفقده حزنا سرى. رب حبي لشوقي دمع سنا. رب الفرح بفقده حزنا سرى. رب حبي لشوقي دمع سلا. يا إلهي اجعل لي به مما فاز زال الرضا في جنات الندى داخلا. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طلع البدر علينا من ثني. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Habib Novel. Alhamdulillah, beliau Habib Novel terus telah hadir di hadapan kita
Semoga kita nantinya bisa banyak mengambil ilmu dan barokahnya dari beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya acara yang kita nanti-nanti yaitu Ma'idatul Hasanah, yang mana nanti akan menutup acara ini dengan doa kepada beliau Habib Novel Al-Idrus dari Solo. Disilakan, falyafadhalu mashkur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dilanjut Mau'idatul Hasanah dari beliau, kami sebagai pembicara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah rintik-rintik hujan di malam Senin, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pertemukan kita semua di majelis ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan yang sehat, sehatnya awet dan manfaat dunia akhirah. Yang sakit mendapatkan kesehatan, dan yang sehat gak kena penyakit. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan untuk menyebut nama Allah. Sedari tadi jenengan baca maulid, kemudian jenengan baca Yasin, tahlil, ya, bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Sekarang cari ilmu. Semua ini kemudahan. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang seberuntung jenengan. Tidak semua orang seberuntung Anda semua. Kenapa? Karena ada yang nyata-nyata nganggur, gak ngapa-ngapain, lidahnya ngucap kalimat la ilaha illallah saja susah. Lidahnya mengucapkan astaghfirullah saja susah. Lidahnya mengucapkan sholawat susah. Padahal lidahnya masih nganggur. Ya bukan lagi ngobrol sama orang, ya bukan lagi ceramah seperti saya saat ini. Ya, lidahnya nganggur. Tapi enggak bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat ini nikmat agung, nikmat besar. Terkadang-kadang kita ini, bukan kadang-kadang ya, memang ya ndablek. Kita ini lalai tapi ya ngakunya ingat.
Sepuranipun ingkang kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf. Kita itu menganggap nikmat itu kalau dapat duit 1 miliar. Seandainya sekarang jenengan dapat duit 1 miliar, pasti wajahnya sumringah. Betul tak betul? Sumringah. Berseri-seri ditanya sama orang, kok sumringah? Rabi meneh tah? Dijawab enggak. Manten anyar tah? Enggak. Lah kok sumringah? Dapat 10 M misal begitu ya. Dapat 1 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, semuanya seneng. Ya wajar, namanya juga dapat duit banyak, seneng ya wajar. Tapi yang enggak wajar itu, bisa sholat kok enggak sumringah itu loh. Bisa sholat kok enggak seneng itu. Bisa sholat kok merasa itu biasa-biasa saja. Bisa sholat itu bukan biasa, bisa sholat itu luar biasa. Kenapa? Kamu punya uang 1 triliun kalau enggak sholat neraka mengincar. Betul tak betul? Punya uang 200 triliun tapi enggak mau sholat, azab kubur mengancam. Betul tak betul? Punya uang sebanyak uangnya orang-orang terkaya di dunia tapi tidak sholat, yo hati-hati. Bisa jadi kalau sampai meninggal enggak sholat, yo na'udzubillah min dzalik. Tempatnya itu menurut ilmu syariat susah masuk surga. Menurut ilmu syariat, zahirnya begitu. Tapi kalau kita udah sholat meskipun melarat, miskin, enggak punya duit, maka orang yang sholat itu orang kaya. Karena orang kaya itu bukan orang yang banyak duit, tapi orang yang kaya itu yang tahu siapa yang menciptakan dia, tahu menggunakan karunia-Nya untuk Allah Ta'ala, tahu yang namanya iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu bahwasanya hidupnya sementara, nanti dia akan kembali dan tujuannya surga. Itu orang yang kaya raya. Orang yang kaya itu orang yang udah enggak butuh. Nah, kalau masih butuh namanya kaya atau miskin? Uangnya 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, tapi butuh terus. Sama abang becak enggak punya duit, uangnya cuma 100 ribu. Iya, nyantai-nyantai saja. Awakmu kok nyantai neng apa? Enggak butuh. Makan cukup, pisang goreng nikmat. Nah, tidur, aneh becak melungker enak kok. Nikmat. Lah kamu butuh apa? Orang butuh apa-apa. Wes sholat, zikir, ngaji, sholawatan, maulid, udah nikmat saya, nggak nyari yang lain. Ini sugih, ini kayanya luar biasa. Sementara yang udah punya miliar-miliar, sholat nggak bisa, zikir abot, ya naudzubillah min dzalik. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ini ya begitu itu. Kalau dikasih duit merasa itu nikmat yang luar biasa. Tapi sholat sunnah fajar 2 rakaat dianggap biasa-biasa saja. Makanya sholat sunnah fajar tidak dikejar. Makanya subuhnya telat. Kenapa? Karena enggak mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang namanya sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada mendapat dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu termasuk ya macam-macam loh ya. Nggak usah dibahas ya. Dunia dan segala isinya. Manusia termasuk isinya enggak? Termasuk. Punya kekuasaan yang luas, punya harta yang banyak, punya gunung-gunung emas, itu kalah sama orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, sugih itu kaya luar biasa. Nah permasalahannya dari kecil kita ini dicekoi sesuatu yang salah. Dan pelakunya ini ya kita-kita ini orang tua yang salah. Beda dengan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu enggak ada yang ngomong sama anaknya, nak sekolah yang pinter ben sugih, enggak ada. Betul tak betul?
Tidak ada. Orang tua dulu, nak, ya ngaji, ya nak, sholat. Betul tak betul? Biar apa? Berkah swarga, berkah swarga, uripmu barokah swarga. Enggak ada kalimat ben sugih, itu enggak ada. Nah, sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya dicekoi ben sugih, ben sugih, ben sugih. Duit. Begitu besar anaknya minta duit terus, orang tuanya yang bingung. Anak kok minta duit terus? Yang ngajari ibunya. Yang ngajari bapaknya. Coba kalau bapak ibunya enggak ngajari minta duit, ngajarinya zikir, nak sholat, nak ngaji, nak pengajian ya, nak tadarus, nak maulid, nak sholawat, nak. Maka nanti anaknya mintanya juga sama, bu yuk pengajian, bu yuk sholawatan, pak ayo nyantri, pak ayo ngajaknya semua ke akhirat. Tapi kenapa sekarang ini anak-anak kok yang diomongkan duit. Karena memang orang tuanya yang diobrolkan duit. Bapak-bapak ngobrol sama istrinya, enggak nanya sama istrinya. Wudukmu bener gak? Tak tes ya wudukmu. Wudukmu bener enggak? Ini para suami, siapa yang sudah ngetes wuduk istrinya? Atau minta dites, bu tolong wudukku tesen. Rodo alus ya. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma ketika mau membenarkan wuduknya orang tua, ada orang tua wuduknya salah. Dua cucu Nabi Muhammad SAW mau membetulkan wuduknya orang yang wuduknya salah. Apa kemudian beliau cucu Nabi ini mendatangi orang tua tadi yang wuduknya salah, apa didatangi kemudian ngomongnya begini ya, misal ya, apa seperti ini, pak sudah tua mau mati, wudhu aja enggak bisa. Apakah seperti itu? Tidak. Na'udzubillah min dzalik. Hasya wa kalla, enggak mungkin. Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma seperti itu. Walaupun yang disampaikan betul, Pak kamu sudah tua, masa udah tua wudhu saja enggak becus. Walaupun itu betul, orang tua itu wudhunya enggak beres. Tapi apakah Sayyidina Hasan dan Husain seperti itu? Hasya wa kalla, enggak mungkin. Beliau adalah dua cucu Nabi Muhammad SAW dan putranya ana Madinatul Ilm wa Ali babuha, aku kotanya ilmu. Sementara Ali adalah pintunya. Jadi pintunya untuk mendapatkan berbagai macam ilmu Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Sehingga Sayyidina Hasan dan Husain otomatis ya udah biasa main-main di kota ilmu, main-main di ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika melihat ada orang tua yang wudhunya enggak beres, punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, maka amar ma'ruf nahi mungkarnya dilakukan dengan cara yang indahnya luar biasa. Beliau berdua mendatangi orang tua tadi sembari mengatakan, Bapak saya minta tolong. Orang tua tadi senang, minta tolong bagaimana? Ya kami ini anak-anak muda ini pengen lomba wudhu, saya sama adik saya mau lomba wudhu. Antum jadi jurinya ya, yang menang siapa? Ya, orang tua tadi ya senang tapi ya rada grogi. Jadi juri untuk putu tercinta Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Buah hati Nabi Muhammad SAW. Tapi yang enggak mungkin nolak, yang enggak mungkin nolak. Siap, maka segeralah keduanya berwudhu. Dan masing-masing berwudhu dengan wudhu yang terbaik. Pelan-pelan wudhunya, enggak seperti wudhu kita, gerusah-gerusuh. Wudhu kita ini Masya Allah, keran itu bisa dibuka pelan tapi kita bukanya pol. Betul tak betul? Kalau enggak pol enggak mantep. Alasannya kalau enggak pol enggak mantep. Padahal kalau pol itu israf. Ya kalau pol itu israf. Israf itu haram di dalam syariat. Wudhu kita udah diawali yang haram. Bagaimana sholatnya bisa khusyuk? Kalau udah wudhunya haram, sholatnya bisa khusyuk enggak? Bagaimana mau ibadah melakukan yang haram? Dan pelakunya kita-kita yang di masjid. Masya Allah. Mengawali masuk masjid dengan perbuatan haram, keran dibuka.
Padahal kalau wudhu itu disuruh sunahnya tiga kali. Untuk setiap rukun itu satu kali, sunnahnya 3 kali. Lebih dari 3 kali namanya israf, nggak boleh. Ya, itu udah melanggar aturan wudhu. Untuk apa? Menghemat air. Nah ini bukan lagi 3 kali. Kalau sekali dibuka mancur terus itu berapa kali itu? Belum dipakai sudah mancur terus. Jadi cara wudhu kita ini udah salah sejak langkah awal. Langkah awal sudah salah kita ini. Beda dengan orang-orang dulu. Makanya orang dulu itu kerannya kan padasan tuh ya. Begitu mau dibuka, dibuka, klik, ya mancur. Langsung dipakai, tutup langsung. Hemat betul. Tahu nih air ngambilnya susah. Dulu belum ada pompa air, masih ngangsu. Yang ngambilnya susah, capek yang ngangsu, dipikirkan. Nah sekarang mentang-mentang listrik dibayari, yang kerja mesin, merasa sumber air banyak, ya tinggal didudul gitu ngalir. Kita lupa aturan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ikhwani rahimakumullah, wudunya pelan-pelan. Dari mulai berkumurnya dan seterusnya. Orang tua tadi lihat bandingkan dengan wudhunya, kan mau jadi juri ya. Jadi juri kan nilainya pakai ilmunya. Begitu dibandingkan dengan wudhunya, wah kok beda total ya. Berarti wudhuku sing salah kaprah. Maka nanya ini cucu Nabi Muhammad SAW, siapa pemenangnya? Maka dijawab, kalian berdua pemenangnya, aku yang kalah. Ya wudhu saya salah, terima kasih sudah diajari wudhu yang baik. Nah ini suami istri, sudah enggak kita sebagai pasangan hidup ini yang dibahas bab wudhu. Wudhumu piye? Bener gak? Ya kalau gitu kasar ya diwali. Tolong dicek wudhu saya betul atau tidak. Tolong perhatikan. Saya takut kalau wudhu saya salah. Karena kalau wudhu saya salah, sholat saya tidak diterima. Kalau sholat tidak diterima, pertanyaan dikubur pertama kali yang ditanyakan sholatnya. Kalau sholatnya baik, lanjut nikmat. Sholatnya buruk, lanjut siksa. Jadi tolong wahai istriku, cek wudhuku. Masya Allah, suami Singosari. Modelnya seperti ini. Santun-santun penuh cinta kepada istri. Semoga tidak hanya di sinetron yang ada di TV. Semoga itu kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Walaupun kenyataannya yang tahu piyambak jenengan. Masing-masing. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini kita hidup di rumah ini sama anak, nanyanya apa sekarang? Nak, nilai matematikamu berapa? Besok testing loh, ujian, jangan sampai nilaimu jelek. Awas nilaimu jelek. Tapi tiap hari dicek enggak sholat anaknya, sholatmu betul enggak? Sholatmu jelek, awas. Kenapa enggak ngomong gitu urusan sholat? Urusan matematika, Masya Allah, sungguhnya metu kabeh. Urusan pelajaran sekolah, ya keluar marahnya. Urusan pelajaran hidup selamat dunia akhirat, sholat gak dipikirkan, dianggap enteng-enteng saja. Siapa pelakunya? Kita gak usah ngurus orang lain. Kita belajar gimana anak-anak kita biar jadi orang yang luar biasa. Caranya ya kita harus nanya kepada mereka urusan-urusan akhiratnya dan urusan dunia yang akan bawa kebahagiaan akhirat. Nah, ini penting zaman sekarang. Jadi orang kalau mau selamat dunia, selamat akhirat, ya itu yang dibahas. Nanya sama anak, nak tadi pagi udah sholawat pagi belum? Jangan cuma nanya sarapan. Anaknya enggak sarapan dimarah-marah. Udah ibu masakkan, kamu enggak sarapan. Marah-marah. Suaminya enggak sarapan, marah-marah. Berarti yang marah siapa nih? Istri atau suami? Istri. Judul yang masak siapa? Istri. Emang suami biasa masakan buat istri? Oh Masya Allah, suami Singosari. Alhamdulillah, jadi kan dilayani oleh istri. Berarti istri-istri Singosari luar biasa. Ahli melayani para suami. Masya Allah. Nah ini pagi-pagi masak untuk suaminya, masak untuk anaknya. Tanya sarapannya, tapi nanya enggak nih ibu sama anak,